Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khamis fi fadilatil iman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratul ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan keutamaan iman. Apa itu iman? Iman artinya kepercayaan, percaya, yakin. Makanya ada akidah, akhlak. Akidah keyakinan tentang ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Akhlak tentang tata krama, adab. Nah, maka dengan demikian kita membahas sekarang ini sesuai dengan pelajaran kita, program Dars Ramadan ini tiada lain adalah untuk apa? Mempertebal keimanan kita. Nah, kita lihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu ma'rifatun bil qalbi." Iman itu adalah ma'rifat, mengetahui di dalam hati, ataupun tasdiqun fi qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Yakin gak ada Allah? Ya, yakin gak yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus yakin. Ya. Maka dengan demikian Allah memberikan daripada mata, telinga, hati. Untuk apa? Untuk sumber daripada datangnya hidayah. Nah, keimanan itu mahal harganya. Dengan demikian tiada lain adalah kita beruntung menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la ma'buda illallah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada patut yang dapat kita cari kecuali Allah. Ridhoannya hanya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, yang tidak ada tandingannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah. Kemudian ditambah lagi dengan keimanan yakin di dalam diri kita tentang apa? Tentang bahwa Allah tidak ada yang setara, Allah tidak ada yang menyerupainya. Nah, dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah tidak ada sekufu, tidak ada yang menyeratainya. Enggak mungkin Allah ada tandingannya, enggak mungkin Allah ada serupanya. Ya, kalau manusia ada. Manusia ada laki, ada perempuan, sekufu. Ya, derajatnya sama. Tetapi bagi Allah tidak ada. Kemudian bagaimana berkenaan dengan sifat Allah, af'alnya Allah, perbuatannya Allah? Katanya Allah melihat, katanya Allah mendengar. Kemudian katanya Allah hayyun dan sebagainya. Apakah Allah sama dengan makhluknya? Enggak. Al-mukhalafatu lil hawaditsi. Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupainya, yang sama. Syai'un wa huwas samiul basir. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat di dalam hati. Wa qaulun bil lisan. Iman tandanya pun juga diikrarkan, dilafalkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amal perbuatannya dijalankan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu laksana uryanun, kosong,
nggak punya apa-apaan. Ketulusan maksudnya. Walibasuhu taqwa, dan daripada pakaian iman itu adalah apa? Ketakwaan. Apa itu takwa? At-taqwa al-imtisalu min awamirillah wajtinab min nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalani. Apa yang Allah larang ya Allah, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jangan yang Allah haramkan kita terobos, jangan. Inna halala bayyin wa harama bayyin wa bainahuma syubhatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang samar-samar di antara keduanya adalah syubhat, samar. Nah, maka dengan demikian keimanan itu juga perlu dilafalkan. Saya beriman kepada Allah, mana tandanya? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa amalun bil arkan, dan juga dijalankan dengan rukun ataupun amalan. Nah, iman itu laksana apa? Kekosongan. Ya, telanjang. Dengan keimanan bertambah kepercayaannya. Walibasuhu taqwa, pakaian iman itu adalah ketakwaan. Wa zinatuhu al-haya, hiasan dari iman itu adalah memiliki rasa malu. Ya, akhlak. Wa thamaratuhul ilm, buah dari iman itu adalah ilmu. Ya, paham tuh ya? Kosong, kemudian pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buah dari iman adalah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidaklah beriman bagi seseorang la amanatalah, yang dia tidak memiliki sifat amanah. Berarti orang yang beriman harus amanah, harus terpercaya, harus adil, harus dia memegang teguh dan istiqomah. Maka dikatakan la imana liman la amanatalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah satu di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai daripada keluarganya, saudaranya. Tidak dikatakan beriman kalau dia mencintai daripada siapa? Saudaranya dahulu. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya saudara, maka dahulukanlah dengan hal yang tadi seperti itu. Li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ia cintai saudaranya sebagai prioritas dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ya, kita punya apaan nih misalnya? Keluarga kita minta tolong, semampu kita kasih tahu. Kita berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu di dalam hatinya orang yang beriman. Wala yatimul iman, dan tidaklah sempurna iman itu. Ya, iman itu berada di dalam hatinya orang yang beriman. Ya. Wala yatimul iman, tidak sempurna itu iman illa bitamamil faraidi was sunan, melainkan dengan kesempurnaan menjalankan ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu, ya, puasa, zakat, haji kalau dia mampu, menjalankan daripada syahadat. Artinya keimanan itu dia tidak sempurna kecuali dia harus menjalankan ibadah wajib. Paham tuh? Paham? Dia nggak dikatakan beriman kalau dia tidak menjalankan ibadah wajibnya. Wasunani, dan juga menjalankan daripada ibadah sunnahnya. Nggak cuman ibadah wajibnya, tetapi dijalankan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Ibadah wajib disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah sunnah disebut dengan
mahdo ataupun ibadah pada umumnya. Ya paham tuh ya. Orang yang beriman, dia dikatakan orang yang beriman adalah dia menjalankan ibadah yang wajib dan menyempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Wala yafsudul iman illa bi juhudil faraidi was sunan. Dan tidaklah rusak iman itu kecuali dengan apa? Bijuhud, meremehkan yang tadi. Ya, dia bisa dikatakan tidak beriman kalau dia meremehkan nilai-nilai yang wajib dan sunnah. Faman naqasa faradatan bi ghairi juhudin uqubi 'alaiha wa man atamal farida wajabat lahul jannah. Siapa orang yang mengurangi, artinya menganggap remeh gitu. Ya salat wajib, ya udah dah, gue tiga waktu aja dah gitu. Salat sunnah gampang, salat sunnah kayak begitu. Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Yaitu adalah orang yang meremehkan, maka tiada lain adalah dia akan mendapatkan uqubat. Uqubat itu disebut dengan siksa. Wa man atamma hal faraido. Siapa orang atamma, dia menyempurnakan yang wajib dan sunnah, wajabat lahul jannah, maka layak baginya tiada lain adalah masuk ke dalam syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidaklah dia bertambah dan tidak berkurang. Walakin lahu haddun, akan tetapi ada batasan. Ay ta'rifu bi zikri afradi furu'il iman. Dengan apa? Dengan dia mengetahui ma'rifat zikir afradi furu'il iman, sebagai cabang-cabang keimanan. Kan dikatakan memang di dalam hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Itu ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi iman dia tidak bertambah, tidak berkurang, melainkan apa? Dia harus mengetahui batasannya dan dia mengetahui ketika bertambahnya itu dengan apa? Dengan zikir. Fa inna qasafa fi haddihi wa aslah. Kalau dia dalam keadaan menurun itu imannya, maka tiada lain adalah dia harus memperbaharuinya. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wal hajj, dan juga haji, wa ghuslul janabah, kemudian dia mandi dengan mandi janabah. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuh wa man naqasa fihi fa fihi. Siapa orang yang bertambah di dalam hal ini, maka bertambah kebaikannya. Kemudian siapa orang yang berkurang, maka berkurang dalam hal tersebut. Artinya batasan ataupun juga di dalam hal tersebut adalah jangan sampai meremehkan nilai-nilai keimanan yang akhirnya akan mengurangi dari keimanan tersebut. Kalau kita iman kita lagi turun, apa? Maka buru-buru ingat sama Allah. Lagi susah, lagi sulit, lagi pengen sesuatu yang katakanlah ya itu ya artinya apa? Ya berkurang semangat kita, artinya gontai kita, labil, kemaksiatan. Nah, maka buru-buru lah. Tiada lain adalah untuk mengingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyelenggarakan dan memperbarui daripada iman kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah daripada iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Al-imanu nisfani. Ilmu itu nisfani. Dikatakan ada dua bagian. Ya, setengahnya dua. Fanisfun fil sabr. Setengahnya di dalam sabar. Fanisfu fil syukri. Dan setengahnya lagi di dalam syukur. Ada sabar, ada syukur. Sabar atas ujian yang Allah berikan. Apapun ujian yang Allah berikan, ekonomi, ilmu, kesehatan, anak, keluarga, masyarakat, semuanya tiada lain adalah sabar. Dan setengahnya lagi adalah syukur. Di dalam kita bersyukur kepada Allah. Sabar sama syukur itu laksana dua mata uang koin yang gak bisa dipisahkan. Kita tahu tuh duit koinan ya kan, duit 100 gitu misalnya, ada yang gambar wayang, yang di belakangnya gambar burung, misalnya seperti itu. Sabar dan syukur tidak bisa kita pisahkan dari mata uang. Dikatakan di dalam hadis qudsi, man lam yasbir bi qada'i wa lam yasbir dikatakan siapa orang yang tidak ridha walam yasbir bil qada walam yasbir bil qada ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dia tidak ridha dengan ketentuanku, walam yasbir bil qada walam yasbir bil bala'i, kemudian dia tidak sabar di atas ujianku, apa kata Allah? Fatlub rabban siwaya. Fatlub rabban siwa, kata Rasulullah. Siapa orang yang dia tidak sabar, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kok saya jadi orang kayak begini ya? Ya Allah, kok keadaan saya kayak begini? Dia kagak ridho dengan ketentuan Allah. Wala yasbir fil bala, kemudian dia tidak sabar dengan bala, ujian yang Allah timpahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyatlub rabban siwa. Silakan engkau cari Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? Enggak ada. Maka sabar atas ketentuannya tiada lain adalah bagian dari keimanan. Sabar dan syukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan. Apabila kalian kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu qaidul faqi wa la yaftaku mu'min. Iman itu ikatan. Al-fatqi dia apa nih? Al-fatqi yang tidak bisa luput, ya, ikatan yang artinya di sini dikatakan al-iman yamna'u min al-fatqi alladhi huwa al-qatl ba'da al-aman ghadran. Qala la yafutuka mu'min ay la yaqtulu ghadran. Yang dia tidak lepas ikatannya tersebut dari sesuatu, apakah itu yang menimpahnya ataupun yang dapat membunuhnya, dan tidaklah menimpa hal tersebut bagi orang yang beriman. Artinya tidak lain adalah keimanan adalah yang selalu mengikuti daripada hal ehwal yang ada dalam kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa haffahu wa madahu bi samahatihi wal haya wa khalaqallahu al-kufra wa zammahu bil bukhli wal jafa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar. Amara Allah Ta'ala bi an yukhrija minan nar man kana fi qalbi mithqali dzarratin minal iman. Apabila seseorang masuk ahli jannah, yang dia ahli surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang masuk surga adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Apa tuh artinya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, wa radhiyallahu an, dan juga meridhoinya. Siapa mereka? Para nabi, syuhada dan sholihin. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika, apa tadi? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman, dan itulah mereka, zalika liman khasyya rabbah, yang dia takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah mendapatkan keridhaan, ya, khasyah, takut atas azab Allah, atas siksa Allah. Kita ini, kehidupan kita pada akhirnya nanti adalah akan menemukan beberapa fase. Sekarang kita berada di fase kedua. Fase pertama itu di alam ruh. Ketika di alam ruh kita ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kemudian ruh berkata, qalu bala, wahai Allah, betul engkau adalah Tuhanku. Kemudian masuklah di alam rahim tersebut. Yang kedua di alam dunia. Ini karena alam dunia. Entar alam dunia selesai, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Di alam mana yang ketiga? Alam kubur, atau disebut dengan alam barzakh. Barzakhun la yab Rahman apa tuh? Barzakhun la yab itu perbatasan tuh. Di dalam surat Ar-Rahman, perbatasan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, menunggu di akhirat. Orang-orang yang soleh, mereka diperlihatkan kehidupan keluarganya di alam dunia. Maka kita nih ahlu sunnah wal jamaah mempercayai dengan alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, apabila bacaan tahlil Al-Quran, Yasin, sedekah amal jariyah tersebut sampai pahalanya kepada siapa? Kepada ahli kubur kita. Dan orang tersebut tiada lain adalah keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mereka mendapatkan dua keadaan, imma azabul qabri wa imma ni'matul kubur. Apakah itu azab kubur ataupun nikmat kubur? Azab kubur tiada lain adalah amalan-amalan yang dahulu dilakukan tentang kemaksiatannya akan ditimpahkan. Kemudian juga bisa karena dilihat ahli kuburnya, keluarganya yang dia jauh dari Allah, ya, dia bermaksiat kepada Allah, itu akan terjadi daripada azab kubur. Wa ni'matul kubur, kenikmatan kubur itu dengan apa? Amalan kebajikan yang dia lakukan di dunia, kemudian mendapatkan daripada cucuran rahmat dan maghfirah dengan salah satu wasilah yang tadi apa? Dibacakan ayat Al-Quran, tahlil dan sebagainya. Orang yang masuk surga, surga tempatnya. Wa ahlun nar, nar. Orang yang masuk neraka tempatnya di neraka. Tapi perhatikan, amarallahu ta'ala bin ayyukhrija minan nar. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan daripada api neraka. Siapa mereka? Ada orang yang dia berada di neraka, tapi Allah memerintahkan keluarin tuh orang tersebut. Siapa mereka? Tiada lain adalah man kana fi qalbihi, ada orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin, walaupun sebiji sawi. Tahu sebiji sawi? Pernah lihat gak biji sawi? Kecil. Apa sih yang paling kecil sekarang? Atom gitu, debu kayak gitu. Walaupun dia memiliki keimanan sebesar biji sawi, minal iman, daripada keimanan tersebut.
Kan ada sebuah kisah riwayat Rasulullah SAW ketika dibukakan pintu surga, disuruh malaikat Ridwan, masuk ya Muhammad, pintu surgamu adalah sudah dibuka, dan tidak diizinkan pintu surga itu terbuka melainkan Nabi Muhammad SAW yang membukakan pintu surga tersebut. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya, kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhasil tuh malaikat bilang, ya Muhammad masuk ke surga, karena tidak ada yang masuk surga melainkan tiada lain adalah engkau lebih dahulu dan umatmu terlebih dahulu. Rasulullah SAW memastikan kepada siapa? Umatnya, biar masuk duluan, biar masuk semuanya udah. Kemudian Rasulullah apa? Memeriksa kembali kemana? Ke neraka. Dia pengen tahu, Rasulullah pengen mengetahui apakah ada di antara umatnya yang tersebut masih tersisa di kerak api neraka. Kemudian bertanya Rasulullah, itu ada umat saya tuh sudah tertimpa daripada batu dan menjadi daripada apa? Menjadi daripada arang dan juga menjadi batu bahan api neraka. Apa ayat Al-Qur'annya? Apa ayat Al-Qur'annya? Lihat tuh. Apa? Dan tiada lain adalah bahan bakarnya neraka adalah batu dan manusia. Apa ya? Surat Al-Baqarah. Apa saya lupa tuh. Surat Al-Baqarah yang masalah. Ingat gak? Ini tak? Sabrina. Kan kalau yang berperang kan ketahuan tuh, tidaklah manusia selalu menumpahkan darah. Beda, astagfirullahaladzim. Amalan begitu tuh, ulang lagi. Dulu ada tuh, di mana bahan bakarnya, ya, bahannya api neraka adalah batu dan manusia. Alhasil Rasulullah SAW beliau melihat daripada tersebut, angkat itu, ya malaikat, ada umatku. Kenapa? Karena selagi hidupnya dia pernah beriman kepada Allah dan juga beriman kepadaku. Dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia beriman kepadaku, dan orang tersebut tiada lain adalah juga pernah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kita bahas tentang keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mempertebal daripada keimanan kita. Jaga iman kita, jaga hati kita, jangan sampai terkikis iman kita. Yakin sama Allah, ya, innallaha ghaniyyun hamid. Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha perkasa dan sebagainya. Kalau keimanan kita bertambah, maka enak ibadah, ya, ibadah yang kita lakukan itu akan semangat. Contoh dah, ya, ada gak tuh di luar bulan suci Ramadan ente sholat 20 rakaat di mas gitu ya kan mas? Ntar nih lebaran ya kan, habis lebaran kemudian malam kedua tuh bulan Syawal ente habis isya sholat 20 rakaat, ada gak kayak gitu? Kagak ada. Karena apa? Karena memang Allah menebarkan rahmat di muka bumi ini, tiada lain adalah kasih sayang Allah. Ini bulan berkah kayak begitu, sehingga kita tuh nggak berasa tuh sholat 20 rakaat nggak berasa. Karena apa? Yang dijanjikan oleh Rasulullah, wa man shamahu wa qiyamahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang dia berpuasa dan juga menjalankan sholat 5 waktunya ditambah dengan sholat sunnah tarawihnya, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ikhlas kata Allah. Artinya Allah memberikan kepada hati-hati orang yang beriman dengan kasih sayangnya, enteng buat ngelakuin ibadah. Coba deh misalnya lagi, ada gak di hari-hari lain kita bisa baca Al-Quran sampai 2 juz? Kayak kagak ada. Ada gak kita di subuh-subuh, ya misal subuh-subuh kayak gini, habis subuh
kita pengajian sampai setiap hari. Adakah gitu? Enggak. Kenapa? Karena ini bulan tiada lain adalah hanya diperuntukkan umat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.